Dampak politik putusan etik MK itulah tema satu meja spesial pemilu pada malam hari ini. Di studio telah hadir dari ujung sebelah kiri Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Malam Usman. Ada Mbak Sri Budi Eko Wardani, pengamat politik UI. Malam Mbak Dani. Kemudian ada Sekjen Partai Bulan Bintang, Mas Afriansah Nur. Malam. Ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wianto. Malam Pak Wihadi. Ada Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Malam Bang Nurdin. Malam. Kemudian ada Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem. Kemudian ada Roni Talapesi, politisi PDI Perjuangan. Malam Roni. Ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Malam Bibit. Dan di ujung paling kanan adalah Julius Ibrani, Ketua PBHI yang sekaligus juga pelapor, ya, kalau seorang pelapor. Julius, saya tanya terlebih dahulu. Tadi Ketua MK Anwar Usman yang sudah diberhentikan mengatakan mengalami fitnah keji. Bahkan kalau dilihat 8 kali kata fitnah. Gimana Anda sebagai pelapor merespon itu? Ya, saya pasti mendorong Pak Anwar Usman untuk melakukan perlawanan, sekaligus meminta dirinya untuk dipecat supaya dibuka ruang MK banding untuk memberikan klarifikasi pada dirinya. Kami pengen lihat bahwa apa yang menjadi pembelaannya, apakah ada bukti kuatnya atau tidak. Sehingga finish masalah ini sampai di sini, kita maju ke pemilu yang lebih bersih, pemilu yang tanpa nepotisme dan dinasti. Poin kami di situ. Tapi dia juga menyebut ada pembunuhan karakter, merasa dizolimi gitu loh. Anda sebagai pelapor memang melaporkan ada itu, fitnah dan lain sebagainya? Oh jelas tidak. Jadi ini perlu saya jelaskan Mas Budiman. Dalam laporan kami, hampir semua yang kami sampaikan itu terbukti. Ya, soal bicara perkara di luar persidangan, itu di seminar terbukti. Soal benturan kepentingan akibat adanya kepentingan keluarga melalui Gibran, itu juga terbukti. Dan terakhir soal adanya intervensi dari pihak luar itu juga terbukti. Jadi yang kami sampaikan bukan fitnah. Dari awal kami bilang bukti kami ambil dari MK secara resmi dan itu langsung terbukti. Jadi kalau memang dikatakan itu fitnah, kalau memang dikatakan itu pembunuhan karakter, sebetulnya itu yang sedang dilakukan oleh Anwar Usman terhadap Mahkamah Konstitusi dan putusan MK itu sendiri. Oke, baik. Bivitri Susanti. Kalau Anda lihat pernyataan atau jumpa pers Anwar Usman sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap keputusan dari MK atau apa yang Anda lihat dari pernyataan itu? Ya perlawanan karena dia dalam posisi defensif sekali dan seperti tidak ingin meruntuhkan legitimasi MK. Padahal kalau dikatakan pembunuhan karakter dan lain sebagainya, sebenarnya MK justru forum yang tepat untuk mengklarifikasi semuanya bahkan yang beredar di media massa. Karena MK kalau dia menyatakan ini adalah hanya pembunuhan karakter, berarti dia meragukan proses yang sebenarnya dia sendiri ikut, semua hakim juga ikut. Jangan lupa prosesnya itu bukan hanya membaca laporan kami, tapi betul-betul ada pembuktian. Bahkan kami juga melampirkan beberapa keterangan ahli yang tertulis ya, karena waktunya cepat sekali. Nah artinya kan dia tidak mempercayai proses yang sebenarnya resmi betul, bahkan dia sendiri yang bikin melalui rapat permusyawaratan hakim. Dan dia sendiri yang membuat MK itu ya? Ya, jadi cara pandangnya Mas Budiman, kalau kita lihat narasinya Pak Anwar Usman kan dari awal tuh selalu yang jabatan itu dari Allah, saya tidak pernah. Jadi benar-benar personality gitu, melawan sebuah sistem yang ada governance-nya dan transparan. Jadi sebenarnya mesti kita pertanyakan kok bisa sebuah sistem yang rapi, 3 orang dilantik, ada hukum acaranya, transparan, dilawan dengan kata-kata yang sifatnya agama belaka yang bahkan kebalikan dari pembuktian yang sudah dilakukan dengan resmi. Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dalam jumpa persnya Pak Anwar Usman mengatakan memang ada pembunuhan karakter ya, yang dilakukan lewat persidangan MK atau lewat public opini. Kalau Bang Nurdin melihat apakah memang ada fitnah, ada pembunuhan karakter terhadap Ketua MK Anwar Usman? Mas Budiman, saya sering hadir di acara ini, adalah pertama kali begini dengan narasumber ini. Iya. Itu berarti penting materi. Ya, penting, makanya Bang Nurdin diundang. Jadi begini, di dalam negara demokrasi, ya, politik dan hukum itu berjalan paralel. Demokrasi akan baik, objektif dan sehat, ya, kredibel ketika penegakan hukum itu bisa berjalan dengan berkualitas. Saya ingin menganalogkan Mas Budiman, karena saya orang bola, ya,
dalam semua pertandingan sepak bola, regulasi dibuat oleh PSSI berdasarkan rule of the game FIFA. Ya. Penegakan aturan di lapangan itu adalah wasit, komisi disiplin, komisi banding. Ketika sebuah pertandingan berjalan, terjadi sebuah gol dan disahkan oleh wasit. Ini tidak terbantahkan dan tidak ada yang bisa menganulir. Sekalipun sudah pertandingan, semua penonton melihat bahwa itu ada seorang pemain yang 1 meter offside. Maka dilakukanlah protes kepada komisi disiplin. Komisi disiplin mengadili, kemudian menghukum wasitnya, tapi tidak membatalkan golnya. Oke. Apakah kemudian hasil pertandingan itu adalah tidak legitimate? Legitimate. Kita melihat suatu peristiwa yang sangat fenomenal ketika Piala Dunia 86, di mana superstar kita Diego Maradona. Oke. Itu gol Tuhan. Gitu. Dan itu disaksikan oleh hampir semua pemirsa. Baik. Apakah gol itu dibatalkan oleh FIFA? Tidak. Tidak. Apakah Argentina sebagai juara dunia ketika itu legitimate? Tidak legitimate. Legitimate. Apakah kemudian rusak seluruh pengaturan di FIFA? Tidak. Sama dengan ini. Ya. Etik berjalan, tapi putusannya tetap berjalan. Tetap berjalan. Oke. Dan itu tidak akan merusak daripada proses demokrasi kita. Tetap berjalan Tetap sesuai berjalan dengan tahapan ya. catatan bahwa seluruh penyelenggara harus objektif, sportif, menegakkan seluruh rule di dalam pelaksanaan pemilu kita. Oke, baik. Pak Wihadi, jadi Partai Gerindra dan anggota Komisi 3. Ada pembelaan yang mengatakan karakter assassination, lalu kemudian merasa dizolimi, ya, merasa difitnah, keji, gitu. Kalau Pak Wihadi lihat, ini sebuah pembelaan terbuka, ketidakpuasan terhadap MK atau gimana, Pak Wihadi lihat? Ya, jadi begini, kalau kita melihat dari keputusan MK itu 9 hakim sebenarnya semuanya melanggar. Oke. Ya, semua melanggar. Tetapi kenapa bebannya hanya diberikan kepada ketua? Oh. Nah, ini kan tidak ada satu fairness di sini, ya. Kemudian kalau kita lihat Arif Hidayat. Oke. Arif Hidayat sudah 2 kali dianulir menurut undang-undang, kemudian dikatakan bahwa ada satu lagi, berarti 3 kali. Seharusnya kalau kita melihat 3 kali ada pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu hal yang sebenarnya 3 kali pelanggaran itu kalau 2 kali kartu kuning aja sudah kartu merah. Kartu merah. Akumulatif ya. Ya kan? Kartu Ini merah. 3 kali. Kalau kita lihat jangan ini dibatalkan karena undang-undang, tetapi kita bicara di sini kan kita bicara etika. Kita bicara etik. Dan MK ini adalah kode. Artinya etik itu walaupun dibatalkan di undang-undang, tapi tetap melekat bahwa ada pelanggaran yang sudah dilakukan 2 kali dan ini ketiga kalinya. Jadi dalam hal ini fairness dan hal yang mungkin sangat menjelaskan kenapa hanya Anwar Usman yang dibebani oleh semua dosa-dosa 8 hakim yang lain kepada ketuanya. Ada ketidakfairan. Gitu. Roni Talapesi ini Pak Wihadi mengatakan 9 hakim ditegur secara lisan secara kolektif. Tapi kenapa hanya Anwar Usman? Bahkan ada 1 hakim yang sudah 2 yang kali. Sudah dan 2 ini kali. kali. Ya, ini ketiga kali. Kenapa? Anda gimana lihat itu? Kami PD Perjuangan menghormati atas putusan yang sudah ada. Tapi kami mau mengajak seluruh masyarakat melihat lebih jauh bahwa ini adalah kepentingan bangsa. Kita bicara soal konstitusi. Dan hari ini kita melihat bagaimana proses yang terjadi dalam Mahkamah Konstitusi ini ada hal-hal yang menurut kami ini yang sudah di luar batas kewajaran, norma. Maka ada pengujian, kemudian ada pemeriksaan. Dan dalam pemeriksaan di dalam putusan itu kan sudah jelas bahwa terjadi pelanggaran berat. Menurut saya bahwa pemikirannya sederhana saja. Konflik kepentingan ini kan tidak perlu berpikir secara teori secara jauh. Ini ada paman, ini ada keponakan. Yang seharusnya kan secara logika sederhana ketika perkara itu berjalan harusnya yang bersangkutan mengundurkan diri. Menurut saya itu publik sudah melihat seperti itu. Ya, tapi challenge dari Mas Wihadi kan 9 orang kena teguran secara kolektif sudah lisan, kenapa hanya Anwar Usman menanggung beban dosa itu? Itu di perkara 90 ketika Anwar Usman memimpin. Ada sesuatu yang beda, akhirnya menjadi bagi Anda fair itu? Ya, ketika Anwar Usman terlibat makanya putusannya kan mengabulkan. Itu yang menjadi ini kan. Oke. Tobas, jadi kalau menurut Anda, fair nggak sih putusan MK dengan challenge tadi ya?
9 hakim ditegur secara kolektif, lesan karena membiarkan terjadinya benturan kepentingan. Kalau Anda lihat gimana? Ya, saya melihat ini bukan masalah orang per orang, bukan masalah apakah Pak Anwar Usman ataupun ke hakim konstitusi yang lain. Tapi ini lebih besar dari itu, yaitu soal masalah bangsa, soal negara hukum kita mau dibawa kemana. Ya. Nah, tapi di sini juga merupakan uji kenegarawanan bagi Pak Anwar Usman. Ya. Pak Anwar Usman ini kan menyatakan bahwa ini adalah fitnah, ini adalah upaya karakter assassination. Tapi kita bisa mengingat beberapa waktu yang lalu Pak Arsyad Sanusi, ya, beliau ketika mendapatkan putusan MK, ya, kode etik, langsung mengundurkan diri. Nah, ketika menyatakan bahwa ini tidak benar, misalnya hasil MK, maka pilihannya ada 3. Yang pertama adalah menerima putusan MK itu secara utuh dan mengikuti. Yang kedua, melakukan perlawanan seperti yang disampaikan oleh Julius tadi, ya, sehingga kita bisa melihat perlawanannya apa dasar kemudian Pak Anwar Usman merasa tidak bersalah. Dan yang ketiga, atau sekalian mengundurkan diri. Nah, jadi ini uji kenegarawanan yang kita juga... Yang mengundurkan diri siapa semuanya atau Anwar Usman aja? Enggak, ya karena di sini konteksnya Pak Anwar Usman yang Tapi menyatakan... kan 9 lain juga kena kode etik. Enggak, tapi gini, yang lain pun juga... Menurut saya juga ini satu kesedihan bagi kita semua, ya. Saat ini semua hakim konstitusi kena kode etik. Ya. Ini kita ingin menjaga Mahkamah Konstitusi ini tetap tegak berdiri, berwibawa, bermartabat. Nah, oleh karena itu yang paling penting sebenarnya, ya, bagaimana kemudian kita sama-sama menjaga ini semua. Ya, jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang berusaha untuk memanfaatkan Mahkamah Konstitusi ini untuk kepentingan politik, untuk kepentingan tertentu, dan ini yang merusak. Ini yang merusak negara hukum. Nah, oleh karena itulah maka ya harus sama-sama kita lawan. Jangan sampai ada upaya-upaya ke depan lagi yang bisa melakukan ini. Dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ya, MK sudah memutuskan ini, memberikan sanksi etik kepada seluruh hakim konstitusi yang terberat untuk Pak Anwar Usman. Dan ini harus kita terima, ya, sebagai satu pelajaran ke depan. Setelah itu kita melanjutkan langkah-langkah ke depan. Oke, baik.